Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita membaca surat Fatihah untuk penulis kitab Faidur Rahman, yaitu Kiai Soleh Darat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin cerita tentang Nabi Sulaiman yang yang kekuasaannya lepas selama 40 hari. Karena cincinnya itu diambil oleh jin Sakhr. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko sawuse 40 dina, mongko krasa panas jin Sakhr ora betah panase ali-aline, mongko nuli den buang iku ali-ali ana ing segara. Setelah 40 hari duduk di atas singgasana Nabi Sulaiman, jin Sakhr itu tidak kuat panasnya kursi itu, panasnya cincin Nabi Sulaiman. Maka lalu cincin itu dibuang di laut. Mongko nuli den untal iwak, mongko nuli tumiba iku iwak marang Nabi Sulaiman kelawan dedalan aweh upah ka saking tukang iwak. Lalu cincin tersebut dimakan, ditelan seekor ikan, dan ikan itu tertangkap oleh nelayan dan dibeli oleh Nabi Sulaiman. Mongko den alap ali-aline saking tutuke iwak, mongko nuli den enggo, mongko nuli pinarak ana ing atase kursine, lan nuli perintah nimbali marang jin Sakhr al-marid, mongko kecekel den taleni, mongko nuli den kunjara ana ing jerone watu lan den buang ing tengahe segara. Lalu cincin itu dipakai oleh Nabi Sulaiman. Diambil dari mulut ikan dan dipakai. Lalu Nabi Sulaiman pun duduk di atas singgasananya. Lalu diperintahkan untuk menangkap jin Sakhr dan tertangkap, lalu dibelenggu dan dipenjarakan di dalam batu, dan batunya itu dilemparkan ke laut. Ya. Ini kalau dalam cerita Jawa lain lagi, nanti itu ada wayang. Dalam cerita wayang, jin Sakar itu nanti muncul ya di Jawa, ketemu dengan dewa-dewa yang nantinya menjadi katakanlah penyebab lahirnya Semar dan seterusnya. Tapi tidak ada di dalam tafsir ini. Iku sebabi kecopote Nabi Sulaiman, itulah sebab dari lepasnya kekuasaan Nabi Sulaiman atau kerajaan Nabi Sulaiman. Monggo jin setan yang dalam waktu iku oleh mendemi ilmu sihir ing ngisore kursi Nabi Sulaiman. Monggo tatkalane wis wafat Nabi Sulaiman, mongko nuduhaken setan marang manungsa kepurih nduduk ana ing ngisore kursi. Mongko ketemu ilmu sihir ana ing peti ingkang den pendem, mongko nuli ngucap setan marang manungsa kabeh, mulane bisa ngratoni Nabi Sulaiman marang sira kabeh kelawan sebab iki ilmu sihir. Mongko to padha ngajiya sira kabeh ing iki ilmu sihir.
Kemudian jin setan yang mengubur ilmu sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, maka lalu mereka menunjukkan kepada manusia tentang ilmu yang dikubur itu. Maka lalu digali tanah di bawah kursi Nabi Sulaiman, di bawah singgahsan Nabi Sulaiman, lalu ketemulah ilmu sihir itu di dalam peti. Ya. Lalu setan berkata kepada manusia, itulah sebabnya Nabi Sulaiman bisa berkuasa atas kalian semua karena ilmu yang ada di dalam peti ini. Maka belajarlah kalian ilmu ini supaya bisa berkuasa seperti Nabi Sulaiman. Utawi anapun para solihin lan ulamane Bani Israil kabeh mongko padha ora ngandel marang pangucape setan lan ngucap ma'adallahi ayyakuna hadzal ilmu min ilmi Sulaiman. Utawi anapun para safalah jahalah mongko padha ngandel marang pangucape setan lan ngucap ikilah ilmune Nabi Sulaiman. Nah, para ulama Bani Israel sebetulnya pada waktu itu tidak percaya ya, akan apa yang dikatakan oleh setan itu. Mereka mengatakan kami berlindung kepada Allah, pasti ilmu itu bukan ilmunya Nabi Sulaiman. Sedangkan orang-orang yang bodoh, yang bukan ulama, itu mereka percaya kepada ucapan setan itu dan mengatakan inilah ilmunya Nabi Sulaiman. Jadi sejak awal memang ada dua sikap. Yang satu percaya bahwa ilmu sihir itu ilmunya Nabi Sulaiman, yaitu orang-orang awamnya, sementara ulamanya mengatakan tidak. Mongko nuli podo ketungkul podo ngaji ilmu sihir lan podo tinggal ing kitab para anbiya Allah. Mongko dadi kuncoro masyhur alane Nabi Sulaiman mungguh para safalah jahalah kabeh. Maka lalu mereka pun orang yang bodoh-bodoh itu belajar ilmu sihir dan meninggalkan ilmunya para nabi. Karena itu lalu terkenal atau termasyhurlah bahwa ilmu sihir itu adalah ilmu Nabi Sulaiman. Mongko ora gingsir iku pangucap hingga ngutus subhanahu wa ta'ala marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko nuli nurunaken subhanahu wa ta'ala ing Quran ingkang ngalihaken alane Nabi Sulaiman. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Quran ya, yang akhirnya mengubah atau menghilangkan tuduhan mengenai buruknya Nabi Sulaiman karena menjalankan ilmu sihir itu. Faqala ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Dalam Al-Quran disebutkan firman Allah, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan atas kerajaan Sulaiman, atau atas yang dibacakan setan atas kekuasaan Nabi Sulaiman. Yani bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman itu asalnya dari sihir. Padahal Nabi Sulaiman itu tidak kufur, artinya tidak mempelajari sihir. Artinya orang duweni ilmu sihir Nabi Sulaiman ora. Ya, maksudnya Nabi Sulaiman itu tidak punya ilmu sihir. Tetapi iku ilmu sihir saking setan. Ilmu sihir itu bukan dari Nabi Sulaiman, melainkan dari setan. Wakilas tuhne wong Bani Israil kabeh iku podo ketungkul kelawan ngaji ilmu sihir lan podo muro ilmu sihir yang dalam zaman Nabi Sulaiman. Mongko nuli nyegah marang kaum kabeh Nabi Sulaiman lan nuli den kumpulaken kitab sihir kabeh. Mongko nuli den wadahi ing dalem peti, nuli den pendem ana ngisore kursine. Mongko tatkalane wis wafat Nabi Sulaiman, mongko nutuhaken setan marang manusia kabeh
kama marra sabiqan. Menurut pendapat lain, ilmu sihir itu sudah menjadi mungkin menjadi hajat hidup orang banyak pada waktu Nabi Sulaiman, atau dipelajari, sehingga orang itu tidak mempelajari yang lain, mempelajari ilmu sihir saja. Maka lalu Nabi Sulaiman sebagai raja itu mencegah hal itu atau berusaha menghalangi itu dengan cara mengumpulkan kitab-kitab sihir semua kitab sihir itu dikumpulkan, dipislah ya, dirampas dari tangan rakyat, lalu dimasukkan ke peti, dan petinya itu dikubur di bawah kursinya. Ya, maksudnya kalau di bawah kursinya nanti tidak ada orang yang berani menggalinya. Tapi ketika Nabi Sulaiman meninggal, lalu setan menunjukkan bahwa itu ada khazanah yang tersimpan di bawah kursi, di bawah singgasana Nabi Sulaiman itu. Wa qauluhu yu'allimuna an-nasa as-sihra, muhtamal dhamire rujuk marang setan, artine padha muruk setan kabeh ing manungsa kabeh saking ilmu sihir, lan muhtamal rujuk marang Yahudi, tegese padha ngaji lan padha muruk Yahudi kabeh ing manungsa ing ilmu sihir saking kitab setan. Kata yu'allimuna an-nasa as-sihr, mereka mengajari manusia ilmu sihir. Kata mereka itu bisa dimaksudkan setan ya. Mereka itu referensinya atau rujuknya kepada setan. yakni setanlah mengajari manusia ilmu sihir. Tapi bisa juga mereka itu adalah orang Yahudi. Yakni orang Yahudi itu mengajarkan sihir kepada manusia dengan mengambil ilmu dari setan. Utawi artine sihir iku malihaken werna suwiji marang liyane, kaya barang kang wis ngendika Imamuna Asy-Syafi'i. Utawi sihir iku dadi ngrusakaken amal lan bisa ngrusakaken badan hingga dadi edan lan dadi mati, lan dadi wajib kisos ing atase sihir. Tetapi mangkono iku asbab faqat wal fa'ilu haqiqatan huwallahu ta'ala bisababis sihr. Sihir, kata sihir itu sendiri berarti mengubah bentuk ya, atau warna, mengubah warna yang satu ke yang lainnya. Ya, warna dalam bahasa Jawa itu bukan hanya berarti merah, putih, kuning, itu bukan, tapi juga bentuk ya, bentuk lahiriahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sihir itu bisa merusak perbuatan dan juga bisa merusak badan, sehingga orang bisa menjadi gila atau menjadi mati karena belajar sihir. Dan karena itu lalu orang yang mengajari sihir itu bisa kena kisos ya. Tapi sihir itu sebetulnya hanya merupakan sebab, bukan sihir itu yang menyebabkan gila atau menyebabkan orang sakit dan seterusnya. Tetapi pelaku yang sebenarnya ya Allah. Kalau tidak ada izin Allah ya ilmu sihir itu tidak berpengaruh apa-apa. Utawi ngaji ilmu sihir iku haram minal kabair. Mempelajari ilmu sihir itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Wakila utawi ajeng ilmu sihir iku kufur. Qala istanibu as-sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hadhihi? Qala al-isyraku billah was-sihra wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haqqi. Belajar ilmu sihir itu haram, termasuk dosa besar. Dan ada yang mengatakan belajar ilmu sihir itu bahkan membuat orang menjadi kafir. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 hal yang merusakkan. Dan di sini yang disebutkan 3 ya oleh penulis buku ini. Apa itu yang 7? 1, menyekutukan Allah. 2, sihir. 3, membunuh jiwa ya, membunuh manusia.
kecuali dengan alasan yang dibenarkan ya. 4 yang lain itu bisa dibaca di dalam hadis Sahih Bukhari. Tadi dikatakan 7 yang merusak itu tadi selain yang 3 tadi disebutkan adalah makan riba, lalu makan harta anak yatim, lalu melarikan diri, ada desersi ya, desersi pada waktu perang, lalu yang terakhir adalah menuduh orang baik-baik berselingkuh ya, berzina, menuduh orang baik-baik berzina. Utawi ilmu sihir iku ana 2 werna. Suwiji kufur ittifaqon lan iya iku arep nekodaken setuhune sihir iku nglabeti kelawan madharat utawa manfaat kelawan zate sihir. Sihir itu hukumnya ada 3 ya. Yang satu adalah yang sihir yang membuat kafir. Ini yang menurut para ulama membuat kafir. Secara sepakat ulama mengatakan itu kafir, yaitu sihir kalau orang meyakini bahwa sihir itu bisa menyebabkan madharat, mudarat dan bisa manfaat karena sihirnya itu sendiri. Ya, ini menjadi kufur. Ini yang pertama. Utawa nekodaken sihir setuhune kaukab al-fulani iku ingkang ngelabeti ing dalem gawe madharat utawa gawe manfaat. Ya, atau meyakini bahwa bintang tertentu itu menyebabkan mudarat atau manfaat. Mongko lamun mangkono mongko kafir. Nah, ini yang kalau demikian, kalau orang berpikiran demikian maka kafir. Kapindone haram minal kabair lan iya iku arep nekodaken setuhune sihir itu khoyal angen-angen kang malihaken ing werna-werna kaya ngelmu sulap. Wal fa'ilul mu'athir huwa Allah, mongko lamun mengkono mongko haram ora kufur. Yang kedua itu haram termasuk dosa besar, yaitu kalau meyakini bahwa sihir itu adalah angan-angan saja yang atau seperti main sulap ya, mengubah warna-warna, mengubah bentuk lahiriah secara semu ya, seperti sulap, sedangkan pelaku sebenarnya adalah Allah, maka yang demikian itu haram, tidak kufur. Jadi ada 2 macamnya itu ya. Kalau meyakini bahwa sihir itu yang berpengaruh maka itu kufur. Kalau pelaku yang diyakini bahwa pelakunya adalah Allah, sihirnya itu hanya alat, itu dosa besar saja. Wa qauluhu wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Firman Allah yang berbunyi, dan belajar apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babel, yaitu Harut dan Marut. Artine podo amurui setan kabeh ing menungso den urui ing ilmu sihir kang den turunaken ing atase malaikat loro ingkang ana ing dalam negara Babel, lan iya iku ngilmune Harut wa Marut. Maksudnya adalah bahwa setan mengajarkan kepada manusia ilmu sihir yang diturunkan atau yang dipraktekkan oleh 2 orang malaikat di Babel, di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Kilas tuhne Harut wa Marut iku sihir karone atau sahir karone. Wakilas tuhne Harut Marut iku malaikat karone den turunaken marang donya krana arah nyoba marang menungso kabeh. Apa demen ngaji ngelmune para anbiya, apa demen ngaji ngelmune Harut Marut, ngelmu sihir. Kaya kecobane kaum Talut kelawan bengawan, lan arah mangkono ora muruk malaikat ing ilmu sihir angin ngucap innama nahnu fitnah. Iki mungguh kaul ingkang sahih. Menurut satu pendapat, Harut dan Marut itu adalah tukang sihir kedua-duanya. Nah, tapi ada pendapat lain yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah malaikat yang diturunkan ke dunia
untuk mencoba manusia semua apakah mau belajar ilmunya para anbiya, para nabi, atau belajar ilmunya ilmu sihir itu yang diajarkan oleh Harut Marut. Seperti Tolut itu dicoba dengan sungai ya, dan nanti akan datang ceritanya Nabi Daud ya. Tolut itu raja di masa Nabi Daud, sebelum Nabi Daud jadi raja. Dan dia pergi untuk melawan Raja Jalut atau Goliat ya. Nah, mereka pasukan ini Tolut itu berjalan di tengah padang pasir dan melihat sungai. Maka Tolut mengatakan, barang siapa minum maka tidak termasuk pasukanku. Nah, ternyata lalu kebanyakan minum, hanya sedikit saja yang hanya membasuh mukanya dengan air itu. Nah, ini cobaan ya. Kalau Tolut itu dicoba dengan air sungai, tetapi kalau ini orang Babil dan orang zaman Nabi Sulaiman itu dicoba dengan ilmu sihir. Padahal kedua malaikat itu, Harut dan Marut itu, setiap kali ada orang yang mau belajar, itu katakan innama nahnu fitnah, kami adalah fitnah. Ya, inilah pendapat yang sahih. Jadi Kiai Soleh Darat berpendapat bahwa Harut dan Marut itu yang sahih, yang pendapat yang dipegang adalah bahwa keduanya malaikat yang diturunkan untuk mencoba manusia. Utawi ceritane Harut Marut mungguh kersane Ibnu Abbas iku ngendika Ibnu Abbas wa ruhu setuhune malaikat nalika ningali amale anak Adam kabeh saking amal Allah nalikane den aturaken amale anak Adam marang langit mongko ngucap malaikat ya Rabbi ya Maulaya punika anak Adam ingkang sampun tuwan damel khalifah ing dalem bumi lan sampun tuan pilih ing dalam bumi sakmenika sedaya sami duraka ing tuan. Ya, cerita dari Harut Marut itu menurut Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa ketika malaikat melihat amal perbuatan manusia di bumi ini dibawa ke langit, jadi amal perbuatan manusia itu setiap hari itu dilaporkan ke langit menurut satu hadis. Lalu malaikat itu mengatakan, ya Allah, Tuhan kami, ini anak Adam yang sudah dijadikan khalifah di bumi, yang sudah Tuhan pilih sebagai wakil Tuhan di bumi, kenapa kok banyak durhaka kepada Tuhan? Mongko ngendika Allah Subhanahu wa taala lamuno anurunaken ingsun ing sira kabeh marang bumi lan netrapaken ingsun ing sira kabeh ing barang kang sun tatrapaken ing atase anak Adam mongko yekti nglakoni sira kabeh kaya lakune anak Adam. Allah lalu menjawab, ya kalau kalian kami turunkan ke bumi dan aku terapkan kepada kalian apa yang aku terapkan kepada Adam, maka kalian pun akan berbuat seperti yang dilakukan oleh Adam dan anak-anaknya. Artinya kalau di bumi diberi nafsu, diberi kekuatan untuk memilih perbuatan dan seterusnya, maka malaikat pun akan melakukan kesalahan juga. Monggo matur malaikat subhanaka ma yambaghi lana an na'siyaka. Lalu malaikat menjawab, ya maha suci Tuhan, kami tidak patut berbuat durhaka. Mongko nuli ngendika subhanahu wa ta'ala milio sira kabeh wong loro saking malaikat mongko ingsun nurunaken marang bumi lan ingsun tatrapi tabiah insaniyah. Lalu untuk membuktikan kebenaran dari firman-Nya itu, Allah menyuruh malaikat untuk memilih dua malaikat yang mau diturunkan ke bumi dan akan diberi sifat-sifat kemanusiaan. Mongko nuli milih malaikat ing kabeh ing loro
saking bagus-baguse malaikat lan ana suwiji namane Harut asale namane Iz lan kapindhone namane Marut asale namane Uzaya. Wakila telu suwiji namane Israil. Ya. Lalu malaikat memilih, semua malaikat itu memilih malaikat yang paling bagus. Yaitu yang terpilih ada menurut satu kaul itu 2 atau 3. Kalau 2, yang satu namanya Ez, yang satu Uzaya, lalu yang satu lagi kalau 2, kalau 3 tambah satu lagi Israil. Mongko tatkalane ningali fitnah tabiah insaniyah mongko bali marang malaikat malih. Ya, maka ketika mereka melihat itu cobaan sifat kemanusiaan itu, maka mereka kembali menjadi malaikat lagi. Mongko kari loro Israil ini maksudnya. Israil yang Israil itu ketika melihat fitnah tabiah insaniyah itu dia balik menjadi manusia lagi, tidak balik menjadi malaikat lagi. Mongko kari loro Iz lan Uzaya, tinggal 2 saja yaitu Iz dan Uzaya. Mongko tatkalane padha nglakoni ing dosa mongko den owahi namane kelawan Harut lan Marut. Nah, ini setelah diberi tabiat kemanusiaan yang 2 orang ini Iz dan Izaya atau Uzaya itu lalu melakukan dosa, maka namanya pun diganti dengan Harut. Iz diganti dengan Harut, Izaya atau Uzaya diganti dengan Marut. Mongko nuli nurunaken subhanahu wa ta'ala ing Harut wa Marut marang donya krana ngukumi antarane manungsa kabeh lan den enggoni syahwat. Mongko tatkalane wis sore wis rampung oleh hukumat bainan nas mongko nuli munggah marang langit. Mongko tatkalane esuk mongko mudhun marang bumi krana arah hukumat baina nas. Jadi ceritanya kedua malaikat ini diturunkan ke bumi untuk menyelesaikan atau menjadi hakim lah, untuk menyelesaikan persengketaan di antara manusia. Pagi bekerja seharian, lalu setelah sore balik ke langit. Ya, pagi nanti datang lagi untuk menyelesaikan persengketaan di antara umat manusia. Mongko suwiji dina para padu sawiji wong wadon ingkang ayu rupane namane Zahra saking wadone Ratu Farisi. Mongko tatkalane ningali wong loro ing iku wadon mongko getun atine demen marang wadon. Mongko takon Harut marang Marut, ana ta sira kaya aku demen marang iku wadon? Mongko ngucap Marut, naam, iya aku kaya mengkono. Ya. Suatu hari datang seorang perempuan yang bersengketa. Perempuan itu cantik, namanya Zahra, ya. Istri dari seorang raja Parsi. Maka ketika melihat perempuan ini, kedua malaikat yang sudah berbentuk manusia itu tertawan hatinya kepada perempuan itu. Lalu Harut bertanya kepada Marut, apakah kamu suka pada perempuan itu seperti aku? Maka Marut pun menjawab, iya, aku suka juga. Mongko nuli angruruh wong loro marang iku wadon, tegese padha gawe hilah arep den jima. Mongko ngucap wadon Zahra, ora kena lan ora gelem ingsun kok jima, angin lamun gelem sira nglakoni 3 perkara. Suwiji nyembah marang berhala lan kapindhone matenono sira ing menungso lan kaping 3 nginumu arak. Lalu keduanya itu ya melakukan PDKT lah begitu, merayu untuk berhubungan. Dan Zahra itu menjawab, aku tidak mau, kecuali kalau kalian melakukan 3 hal. Yang pertama menyembah berhala, yang kedua membunuh, yang ketiga meminum minuman keras. Mongko ngucap Harut wa Marut, iku 3 perkara ora wenang aku nglakoni krana Subhanahu wa taala wis nyegah marang iku 3 perkara. Ya, lalu Harut dan Marut tidak mau.
3 hal itu larangan Allah, aku tidak mau melakukannya. Mongko nuli lunga wadon, mongko liya dina teka malih, mongko den ajak malih, mongko ngucap wadon kaya mengkono ngarep, mongko lunga malih, mongko nalikane ambal kaping 3 mongko teka wadon kelawan gawa sak gelas arak, mongko nuli den ajak malih, mongko nuli ngucap wong loro iku ngombe arak luwih entenge 3 perkara, mongko nuli ngombe, mongko sawise iku mongko nuli tumiba marang zina, lan nuli den pateni kilan nuli sujud marang berhala. Nah, lalu perempuan itu lalu pergi. Besoknya datang lagi, lalu mengajak begitu lagi, lalu tidak mau, lalu dia pergi lagi. Demikian sampai tiga hari. Maka pada berikutnya setelah hari keempat, lalu ini membawa Zahroh tadi datang dengan membawa segelas minuman keras. Lalu kedua malaikat itu merasa bahwa ini yang paling ringan dari 3 hal itu, maka mulailah mereka minum. Tapi setelah minum, itu lalu mereka jatuh kepada zina, dan setelah itu perempuan itu dibunuh. Ya mungkin untuk menutupi aib. Maka ada yang mengatakan bahwa lalu mereka menyembah berhala. Wakilas tuni wadon iku ngucap marang lanang loro, ingsun gelem yen aku kok wuruk Ismul A'dzam supaya ingsun bisa miber marang langit mongko nuli malih dadi lintang Zahra. Ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka itu mau kalau diajari Ismul A'dzam, ya, nama doa tertentu yang membuat ia bisa terbang. Dan karena itu setelah diajari, lalu Zahra itu bisa terbang dan akhirnya menjadi bintang, ya, Zahroh, ya, bintang Zahroh. Tapi ini sudah terdengar azan, jadi sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.